وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan halaman ke-6. Poin kedua, ini masih dalam poin perenungan namanya, Pak. Enggak di kitabnya enggak ya? Oh gitu. Perenungan di sini beberapa renungan syariat setelah sebelumnya tentang istiqomah ya. Istiqomah yang berkaitan dengan khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Kali ini tentang maghfirah dan taubat ya. Kaidahnya adalah selama kita masih hidup ini, selama orang masih hidup, Allah Ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi orang yang berbuat dosa. Itu kaidah penting. Jadi jangan sampai ada yang merasa dosanya besar banget ya, dan gak bakal diampuni oleh Allah. Allah selalu membuka pintu ampunan sebesar apapun dosa makhluk ini selama dia masih hidup ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Wahai hamba-hamba Allah yang telah benar-benar berbuat israf, yaitu melebihi batas yang Allah Ta'ala tetapkan, berbuat syirik ya, berzina atau hal-hal lain ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kamu itu berputus asa dari rahmat Allah, maksudnya dari pengampunan Allah. Semua itu bakal diampuni kalau kamu bertaubat, ya kan? Itu maksudnya, dia pasti diampuni kalau kamu bertaubat benar. Tapi kalau kamu belum bertaubat, nah ini masalahnya ya. Nah di sini kan tentang qunut min rahmatillah, itu merasa putus asa dari rahmat Allah, itu lebih bisikan syaitan supaya kita enggak jadi bertaubat, enggak terlegalisir taubatnya, enggak dicatat sebagai taubat. Syaitan akan terus enggak Allah Ta'ala susah akan, karena kamu tuh besar banget dosanya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terpaksa untuk mengampuni hambanya, enggak pernah. Allah tidak pernah terpaksa mengampuni hambanya, tidak pernah terpaksa memberi rezeki hambanya, enggak pernah. Kita misalnya memohon pada Allah rezeki seluas-luasnya, Allah saya pengen rumah yang banyak, saya pengen membuat real estate misalnya, itu luas, enggak bakal Allah itu terpaksa memberikan rezeki, enggak bakal. Karena apa? Ya saking maha kayanya Allah. Ibarat kalau misalnya walillahil matsalul a'la, manusia punya satu Jakarta ya. Kemudian ada seorang yang fakir meminta kepada dia, saya minta dong tanah 100 meter aja lah. Enggak bakal dia merasa terpaksa dengan miliaran inian tanah, enggak bakal merasa terpaksa karena saking kayanya ya kan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan merasa putus asa dari rahmat Allah seberapapun dosa kita. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia, nah ini selain taubat juga harus mengklirkan dosa terhadap manusianya ini ya. Kalau misalnya dosanya ada hadnya, had itu hukuman
yang telah ditentukan oleh syariat kadarnya, seperti had zina apa, terus had pencurian kan ada, qat'ul yad, had pemberontak, bukan had orang yang qat'ut thariq seperti begal-begal gitu di jalanan ada, atau ada had sampai membunuh begal itu ada. Kalau misalnya perbuatan-perbuatan seperti ini belum sampai ke qadhi, hakim pemerintahan setempat, dan sementara teman-teman kita tahu, maka yang afdol tidak usah menceritakannya kepada hakim. Iya. Tapi kita kemudian bilang ke fulan yang telah berbuat kejahatan itu, taubat antum. Kalau nggak taubat, ya kita hukum, kita lapor. Jadi yang menghukum itu nggak boleh kita. Jadi hukuman massal itu nggak boleh itu. Kalau sampai membunuh itu bisa jadi kena sanksi had juga nanti yang membunuh itu. Karena bukan hak dia. Kayak misalnya kita warga sipil biasa, nggak ada hak kita. Bahkan misalnya ini pun kita orang-orang yang sini hankam apa TNI misalnya, bukan hak dia untuk menghukum pencuri misalnya, ternyata dia memotong tangan pencuri, itu bukan hak dia. Jadi haknya ulil amri yang memang dia adalah milik otoritas dalam hal menghukum hal ini. Baik. Kalau misalnya memang belum ketahuan ulil amr, ya nggak usah dilaporin. Kalau memang itu lebih bermaslahat, gitu kan? Selama dia memang mau taubat, jangan dia udah taubat, udah nangis taubat, kita tahu kesalahan dia, kita laporin. Ini waktu itu berzina fulan, dia udah taubat sih, tapi berzina, ngomong ke qadhi. Ketika qadhi, hakim sudah tahu kasus ini, udah bayannya udah jelas, saksinya ada, itu nggak boleh nggak dieksekusi. Iya. Apalagi kalau dia udah nikah yang pezinanya, kan dirajam sampai mati gimana? Ya, tapi insya Allah diampuni habis itu, kalau diampuni dosanya. Baik. Jadi sebesar-besarnya dosa kita, kalau kita benar-benar minta sama Allah pengampunan, itu mudah bagi Allah, mudah sangat-sangat. Kayak innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tapi kalimat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang bersikap terlalu longgar. Dosa itu kan Allah ampuni. Dalilnya apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bakal diampuni kok. Ini telah dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ad-Dawa Dawa. Ini orang-orang yang terlalu longgar kayak gini, mereka meremehkan azab Allah. Mereka terlalu pede. Jadi ada dua sisi yang ekstrim, nggak boleh. Yang satu terlalu ciut sehingga putus asa dari rahmat Allah. Yang satu terlalu pede sehingga merasa rahmat Allah itu pasti datang padanya tanpa dia minta pengampunan dari Allah Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini untuk menenangin hati orang-orang yang memang dia itu menyesal atas perbuatan maksiatnya sebesar apapun. Bahkan walaupun dia berbuat syirik akbar sekalipun, kalau dia meminta ampun kepada Allah, kemudian istighfar, kemudian syahadat lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, gitu. Adapun yang masih israr terus-menerus ya dalam kabirah atau shaghirah, ya Allah tidak ampuni kecuali bagi orang yang memang Allah kehendaki. Kecuali dosa syirik yang diampuni. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, dia bertutur, suatu hari Abdullah bin Abbas serta Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas dan Ibnu Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, berjanji untuk berpapasan, bertemu muka. Ibnu Abbas menuturkan, saat itu usia kami masih muda. Jadi ini dua ini masih belia. Lalu salah seorang dari kedua sahabat ini pun bertanya, ayat manakah dalam Al-Quran yang mengandung harapan terbesar bagi umat ini? Ya, ayat apakah dalam Al-Quran yang mengandung roja yang paling besar? Harapan kita itu yang paling besar, Pak, diampuni dulu oleh Allah sebelum yang lainnya lah. Makanya kalau misalnya kita minta sama Allah di awal doa itu, minta pengampunan dulu. Misalnya kita udah mentahmid, tahlilan juga menetapkan keesaan Allah, rububiyah Allah, kemudian kita selawat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Minta ampunan dulu, baru kemudian minta hal-hal lain yang rincinya apa gimana dari dunia terutama, nanti dulu. Minta ampunan dulu, pembersihan dulu dari Allah. Ya. Nah, Abdullah bin Amr menanggapi yang paling besar
mengandung harapan yang paling besar terhadap umat ini adalah surat Az-Zumar ayat ke-53. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, ini penting ayat ini ya. Kalau bisa dihafalin, tapi jangan diremehin. Abdullah bin Abbas menyahut, menurutmu ayat itu adalah jawabannya, tapi menurutku yang mengandung harapan lebih terhadap umat ini adalah surat Al-Baqarah 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibnu Abbas berpandangan lain. Kalau Ibnu Amr berpandangan tentang supaya manusia itu tidak terpuruk gitu. Harapan yang tinggi dengan merasa bahwasanya mengimani bahwasanya Allah taala itu benar-benar mengampuni dosa. Kalau Ibnu Abbas meninjau dari ayat wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah berfirman, kamu belum percaya padaku? Ibrahim menjawab, bukan begitu, aku percaya ya Allah, tapi agar hatiku semakin tenang, semakin mantap kepada engkau. Apa isyaratnya di sini? Isyaratnya bahwasanya kalau kita kan punya harapan. Harapan ini kadang masih liar dia. Liar kenapa liar? Karena tidak pasti terjawab. Ya kan? Jadinya liar. Kita juga H2C, harap-harap cemas. Nah, gimana cara supaya dia enggak liar? Pusatkan harapan itu pada Allah. Minta langsung sama Allah, ya Allah, saya begini-begini. Supaya saya tenang, ya Allah tolong berikan ini. Jadi gitu. Itu harapan tertinggi kita. Ya, sebenarnya dua-dua ayat ini sahih. Kita bilang dua-duanya sahih tentang harapan terbesar. Harapan tentang pengampunan. Yang pertama Abdullah bin Amr. Yang kedua harapan tentang penenangan hati. Atau ya untuk penenangan harapan dia supaya enggak liar harapannya. Baik. Itu adalah potongan yang bisa kita baca. Tapi sedikit lagi nih, 2 paragraf lagi. Ketiga yang perlu kita renungi, pintu ampunan terbuka jika seorang hamba bertaubat dan mohon ampun. Siapapun kita, derajat kita tua atau muda, pintu ampunan terbuka jika kita bertaubat dan mohon ampun. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Barang siapa yang ya'mal su'an, berbuat suatu kejahatan apapun ini, su'an, nakirah, apapun kejahatan itu, aw yadhlim nafsahu, dan atau di sini menganiaya dirinya, berbuat zalim pada dirinya, thumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar dengan benar-benar istighfar, maksudnya bukan sekedar istighfar kosong makna, kosong hayat. Dia akan menemukan yajidillah, dia akan mendapatkan Allah Ta'ala itu benar-benar pengampun dan penyayang. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang masyhur bahwasanya Rasulullah SAW menukilkan hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wa fihi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Kalau misalnya orang udah benar-benar minta ampun terus Allah tidak ampuni, lah itu zalim. Tapi Allah tidak seperti itu. Kalau orang benar meminta ampun, pasti Allah ampuni. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Dan orang yang tidak minta ampun, ya enggak Allah ampuni. Ya kan? Orang yang enggak minta ampun karena dosa syiriknya misalnya, enggak Allah ampuni. Ya. Kemudian wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Malam siang, tadi malam. Salah kita apa? Ke istri, ke anak, ke saudara, ke teman, atau kepada diri sendiri. Siang atau pagi ini nih, hari ini misalnya, dari subuh udah salah apa kita misalnya. Namun aku akan mengampuni semua dosa kalau misalnya kita istighfar. Tahu dari mana? Ini kan kalimat di sini, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, namun aku akan mengampuni dosa kalian semuanya.
Loh ini berarti nggak perlu minta ampun, ya kan? Diampuni gitu aja. Oh enggak, lihat lanjutannya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka itulah mintalah ampun padaku. Minta ampun dulu, istighfar dulu, baru Allah ampuni. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu. Jadi ini kajian sedikit tazkiyatun nufus, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa orang-orang yang benar-benar bertaubat dan istighfar padanya. Seberapa besar pun dosa itu. Lebih-lebih itu masalah yang lama ya. Kalau misalnya dosa itu terkait dengan orang yang zalimi, harta yang dirampas, namun kita udah kesulitan dapatkan orang itu, kita sedekahkan atas nama orang itu dengan nominal yang kira-kira sama dengan apa yang kita rampas darinya. Kalau misalnya kita gibahi seseorang, kalau misalnya orang itu tahu kita gibahi dia, kita langsung minta mohon maaf darinya, istighfar. Kalau misalnya ternyata yang orang kita gibahi itu nggak tahu kita gibahi dia, kita menyebut kebaikannya kemudian di majlis-majlis yang kita pernah menggibahi dia di sana. Misal di sini kita pernah menggibahi fulan misalnya. Kemudian besok-besok kita sadar nggak bagus ini. Ya udah di majlis ini juga pada orang-orang yang sama sekitarnya kita bilang kebaikan-kebaikan dia. Kita citrakan lagi bagus gitu. Ya gitu aja dari kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.